Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian kita akan merenungkan firman Tuhan yang memang luar biasa. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan ini luas cakupannya, pengertiannya, sehingga sesudah sudah mendengarkan firman Tuhan ini sebentar, engkau tidak pernah takut hidup. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa berikan pengertian yang baru, hikmat dari Allah memenuhi pikiran hati kami, sehingga kami dapat menangkap masuk firman Tuhan ini dan mengaplikasikannya dalam segala bidang kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pemirsa, mari kita membaca perjanjian lama. Kitab perjanjian lama, kitab Daniel. Ya, kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat 22 dan 23. Daniel pasal 6 ayat 22 dan 23, demikian kata firman Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Amin. Sudah pemirsa, kalau saya baca ini saya tersenyum. Mengapa? Bukan karena Daniel itu diselamatkan Tuhan dari mulut singa. Yang saya bayangkan ialah singa yang kelaparan itu, karena itu singanya tidur karena sudah lapar, saudara sekalian. Jadi apa? Perut singa itu menjadi bantalnya Daniel. Boleh kita katakan bahwa singa itu sudah dikatupkan mulutnya oleh malaikat. Tetapi saya punya pengertian yang agak berbeda sedikit. Saya yakin bahwa sebenarnya, karena ada dasar firman Tuhannya. Sebentar, silakan baca dari Yesaya pasal 11. Saudara pemirsa, itu singa itu sudah malaikat Tuhan buat hilang seleranya untuk makan daging manusia. Itu yang terjadi. Kenapa? Sebentar kemudian kita mendengar orang yang tadi menuduh, itu jangan main-main, itu para menteri itu saudara sekalian, yang menuduh Daniel, kemudian mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Belum sampai ke dasarnya mereka sudah diterkam, dimakan habis. Jadi mulut singa itu sebenarnya terbuka, tetapi tadi hilang selera.
Sudah tahu kan? Kalau sudah selera makan sesuatu, baru dihidangkan itu sudah makan. Tetapi kalau sudah hilang selera, katakanlah sakit, dan kemarin kan waktu beberapa tahun yang lalu ketika COVID, sudah tahu kan? Salah satu gejala COVID apa? Tidak bisa cium. Jadi karena itu orang seringkali orang mengatakan orang kena COVID kok cepat mati ya. Dia tidak mau makan. Hilang selera makannya. Itu sebabnya mengapa hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari hal ini. Saudara sekalian, dengar baik ini apa yang saya katakan sekarang. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Itu singa yang mau memangsa Daniel itu dapat menjelma dalam berbagai bentuk. Singa itu dapat menjelma menjadi kutuk belalang pelap dan pundi-pundi berlobang yang makan uangmu. Oleh karena itu bertobat hari ini. Bila engkau sudah pernah mencari uang dengan cara yang tidak halal, yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, engkau menggunakan kuasa gelap untuk mencari uang, sekarang bertobat. Mengapa? Iblis mengutus singanya untuk makan uang kamu itu. Ya, sehingga uangmu habis, tidak tahu apa gunanya. Engkau dapat banyak, kata firman Tuhan, tetapi engkau menaruhnya dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu singa juga. Nah, kemudian apa? Anak-anak muda, bukan anak muda, anak tua juga, yang hidup tidak benar, hidup dalam pergaulan bebas, dan nanti engkau akan dikunyah oleh singa, penyakit macam-macam. Ya, oleh karena itu jaga baik hidup kita sekarang. Ada banyak macam gua singa. Begitu juga kalau hidupmu tidak benar, terus bermasalah rumah tanggamu, tidak mau menyelesaikannya dengan baik, tidak ada roh pengampunan, engkau bisa diterkam oleh singa apa? Masalah rumah tangga. Rumah tangga dimulai dengan baik dulu, diberkati di gereja, sekarang sudah pisah. Kenapa? Sudah memberi diri kepada singa iblis yang mengaum-ngaum itu, mendekam rumah tanggamu. Sekarang bertobat, beri pengampunan kepada satu yang lain, lupakan kesalahan satu dengan yang lain. Itu kata kasih. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini berhati-hati terhadap singa yang mengaum-ngaum itu. Bukan singa lagi dalam kandang, bukan. Itu kita pasti bisa menang karena firman Tuhan menjamin kita dalam Wahyu pasal 12 ayat 11. Darah anak domba Allah itu tidak dapat ditembus oleh Lucifer sekalipun, oleh kuasa gelap manapun juga. Tapi ingat, engkau tidak bisa mengatakan dirimu berlindunglah, hanya mengucapkan saya berlindung kuasa darah Yesus. Tidak bisa. Darah Yesus apa? Darah yang kudus. Itulah sebabnya engkau harus menjaga hidupmu. Hidup apa? Istilah di gereja kami, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tidak pernah mau menipu orang, tidak pernah mau curang kepada orang. Ya. Saya melihat dalam sebuah tayangan itu, ada seorang yang matanya tidak terlalu terang. Kemudian dia tanya, berapa harga baju yang saya beli ini? Orang itu katakan harganya Rp200.000. Dan kemudian dia keluarkan uang, ya. Dia tidak begitu lihat dengan benar, dia keluarkan uangnya terlalu banyak. Itu 200.000 harganya, dia kasih uang malah 300.000. Nah, terus yang penjaga toko itu dia katakan, ya Bu, terima kasih, uangnya pas. Dalam nama Yesus, itu kejahatan saudara sekalian. Saudara memanfaatkan mata orang yang tidak bisa begitu melihat dan menipu orang. Engkau taruh dalam kantongmu uang yang panas itu, uang 100.000 itu. Ingat, saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, sikap seperti itu membuat engkau punya celah dan mudah dimasuki oleh
segala macam pencobaan dan kuasa kegelapan. Karena itu jaga baik hidup kita, jaga baik supaya tadi singa yang mengaum-ngaum itu tidak sanggup untuk menghancurkan hidup kita. Jaga baik hidup kita. Itulah sebabnya mengapa hari ini saya mengajak kita semua untuk berjalan, jaga baik hidup kita. Jangan terbersit sedikit pun sikap yang tidak benar. Itu yang dikatakan oleh Daniel, bahwa Tuhan melindungi dia karena dia tidak buat kejahatan kepada Tuhan dan juga kepada raja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lindungi kami semua Tuhan dari sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lindungi kami, jaga pelihara kami Tuhan. Buat mujizat-Mu hari ini untuk menjaga, memelihara hati kami supaya kami tidak ada celah, sehingga kami mudah diterkam oleh singa yang mengaum-ngaum itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.